think something new under the sun. You can't take back them things you already done. No. What's up guys? Welcome back to Garasi 19. Hari ini kita lagi santai. It's been exhausting week. Kita lagi banyak kerjain motor juga. Ini gue mau kenalin the man behind semua video-videonya Garasi. Dia yang handle semuanya. Namanya Dixon Wheel. Ini gue kerja sama dia. Kita kerja sama udah berapa lama ya Sen ya? Dari 2017 ya? 2017-2018 lah. Motor pertama kali yang kita bikin apa? Enagic. Yang kita habis dari Custom Fest ya? Bener. Iya bener. Custom bener, Fest. Motor itu juara 1 American Stock Custom. Habis itu pulang kita bikin video. Bener. Dari situ kita kerjain video terus. Sampai sekarang. Dan sekarang sebenarnya lebih niat ya. Harus dong, masa nggak niat? Benar. So, gimana San? Ya. Lagi sibuk apa lu? Sibuk di sini. Sibuk di garasi. Gua kerjain terus. Sebenarnya Ko Andre emang salah satu acuan gua juga lah. Kerjanya di bidang kreatif. Tapi gue juga seneng banget sama motor. Banyak keracun juga sama omongan Ko Andre. Akhirnya gue buat bengkel kecil-kecilan. Ya jauh banget sama garasi. Karena Ko Andre juga banyak bantuin gue. Jadi kita saling bantu lah. Kayak gitu. Tapi kemarin pas si motornya F Machina keluar, ada yang bilang itu saingannya badak ireng motor lu gitu. Dixon belajarnya dari gue. Asal lu tahu. Barang juga ngambil dari sini. Kayak gitu. Berarti kita udah ngejain vlog ini mungkin sekitar 2 bulanan. 2 bulanan. Nah, ini juga termasuk konten baru dari Garasi 19 mungkin. Mungkin next time kita bisa manggil orang-orang dari luar juga, guest-guest dari luar. Nah, analisa gue sebagai editor yang ngedirect juga di sini di Garasi 19 YouTube, vlog dan sinematiknya. Gue ngeliat ada banyak komen positif dan komen negatif juga lah. Ngeliat dari hal kayak gitu tuh, kita juga mesti koreksi diri mungkin. Pasti. Dan tapi juga mungkin harus ada beberapa yang dari Ko Andre juga lempengin mungkin. Karena ya scene gue pun mungkin dunia otomotif juga iya. Gue main motor, main mobil. Dan Ko Andre ya sama gue deket banget lah kayak gitu. Nah, gue ada sedikit pertanyaan juga lah. Untuk ngelempengin komenan-komenan yang mungkin kurang enak lah di luar dan juga yang positif juga dari luar. Menurut gua di Indonesia khususnya di Jakarta itu bengkel Harley udah baik banget kok. Kayak gitu. Dan menurut gua Garasi 19 tuh salah satu bengkel yang nggak pernah sepi dan garapannya menurut gua tuh head on semua sih. Menurut gua culture scene yang dari Garasi 19 itu benar-benar berbeda juga kok. Performance bagger performance, club style, ya kan? Bangunin poster gaya-gaya kayak gitu. Orang juga pasti langsung ngeliat. Contoh ya, ini pengalaman gue ya. Gue bangun si badak ireng sendiri. Itu Proper Baggers nge-repost foto tuh motor. Dan tahu ditulis build-nya by siapa? Garasi 19. Padahal gue yang bikin. Kayak gitu. Nah, jadi menurut gue kok karakternya si Garasi 19 tuh emang kelihatan banget kok. Ya sebenarnya kalau ngomong kayak gitu ya negatif. Kita dapat terima komen negatif, kita dapat komen positif. Sebenarnya itu apa ya? Buat kita kritik membangun lah ya. Saran dan kritik pasti akan gue pikirin juga. Tapi mau gimana pun kita juga tetap apa ya? Gue bangun ini nih dari awal sampai sekarang. Even logonya aja gue desain sendiri. Jadi kan dulu gue memang sekolah desain kan. Jadi gue desain, logo gue desain sendiri. Dari Instagramnya gue desain sendiri. Gue maunya seperti apa. Idealis orang pasti ada lah bro. Nah itu sampai ke kita bangun motor pun kan juga sebenarnya seleranya kita. Pertama kali gue impor barang, gue beli barang, gue buat kita jualan gitu ya. Katalog banyak banget, tebel semuanya. Tapi kan nggak semuanya selera kita kan. Jadi kan gue pilihin dulu dong, mana sih barang yang gue suka. Kira-kira gue lagi mau bangun motor ini, apa sih barang-barang yang gue suka gitu kan. Ya, dari situlah kita
kita belajar. Gue juga bukan orang yang expert lah bro, maksudnya apa namanya, orang-orang juga ngelihatnya juga, wah lu bisa begini, bisa begitu. Ya sebenarnya enggak men, gue everything is learning by doing gue. Oke. Jadi gue bukan yang gue ngerti banget, gue harus ini. Memang mungkin karena gue bangun motor, detailsnya tuh benar-benar gue perhatiin. Oke. Estetika apalagi, kayak warnanya lah, warna barang brandnya yang kita pasangin juga kalau bisa dari atas sampai bawah ya kita pasangin sama. Oke. Ya semua orang bisa lah Proper kayak lah. gitu man. Semua orang mah bisa lah. Cuman mungkin apa ya, ini mix and match kan. Barang ini di motor ini, gayanya ini, itu kita yang tentuin sebenarnya. Jadi ya kita belajar juga dari Instagram, kita belajar juga dari majalah-majalah luar, ya kan. Ya, internet juga banyak banget kan, lu Google aja tuh, lu mau gaya apa, ada barang ini nih, keren nih kayaknya, itu bisa nih kayaknya. Gitu. Itu aja sih. Kalau mau ngomongin kritik dan saran, ya bukan kritik lah, maksudnya komen-komen orang kan ada yang bilang, wah ini begini, wah mahal banget lu, nggak masuk akal atau kayak gimana. Ya itu penilaian orang, cuman kan kita juga harus tahu, maksudnya teman-teman juga harus tahu kan, suka dan dukanya kita masukin barang itu seperti apa. Oke. Kalau lagi enak, Kalau kalau lagi nyangkut nih, Benar. itu costnya juga gede banget Iya. kan. Ya kan? Nah itu gimana caranya kita bisa mengatasi itu, yang namanya orang dagang kalau bisa jangan sampai rugi. Iya. Kan kayak gitu, Iya. gitu kan. Kalau ngomongin mahal, murah, semua relatif bro. Jadi apa yang kita bikin, misalkan bengkel A bisa bikin ini, kita juga bisa. Cuman mungkin seleranya berbeda, gitu kan. Itu aja sih. Tapi menurut gua ada yang sedikit personal sih kok. Maksud gua tuh kayak ini yang perlu diedukasi buat orang-orang menurut gua. Contoh orang kalau bangun motor, ntar mau bangun apapun itu ya. Buset, mahal banget nih, gini. Ini sebelum Ko Andre jelasin, gue juga mungkin ada sedikit yang pengen gue sampein. Contoh ya, lu sekarang beli aftermarket parts mahal, kayak lu beli tas Gucci kayak gitu-gitu ya. Itu kan semahal-mahalnya masih bisa dijual gitu loh. Ya. Maksudnya kalau lu bosen, lu bakal jual, bakal bisa. Tapi kalau custom, contoh kita bikin tangki, kita bikin spakbor, lebih susah jualnya. Menurut gua ya, contoh kayak moto gadget lah, lu semua harusnya pada tahu. Karena itu sering banget di vlognya Garasi, di sinematiknya Garasi, itu selalu nongol tuh barang. Speedometernya itu kan indikatornya itu yang Motoscope Pro ya, Ya. Motoscope Pro. Itu Lu kan motor lu juga pakai? Iya, Ya. itu di mana-mana juga bisa kan gua. Nah, itu yang maksud gua. Ya lu juga mesti tahu gitu loh. Jadi jangan asal kita ngomong mahal. Sepatu juga mahal banget kok sekarang. Apapun mahal gitu. Namanya branded, cuman apa ya kalau boleh ngomong tuh jangan juga kita nyamain sama, kadang bukan apple to apple gitu loh kok. Orang-orang itu banyak yang ngerasain mungkin kayak gitu, mikirin kayak gitu. Jadi custom sama modif yang aftermarket parts kayak gitu. Nah itu di apple to apple kan nggak bisa kan, beda dong. Nah itu, nah tapi mungkin lebih detailnya dari Ko Andre. Nah sama, maksud gue gini, banyak yang ngomong, nggak usah kita ngomong di komen YouTube ya. Di komen YouTube juga ada kan yang ngomong kalau mahal banget nih motor, kayak cuma begini aja nih. Karena emang kita ngomong Harley itu standarnya emang udah keren. Kalau buat orang awam mungkin. Tapi kita kalau udah yang main-main juga, kita kan kelihatan banget gitu loh. Motor yang emang udah dibangun sama yang enggak, sama yang standar tuh kebaca banget gitu. Nah terus maksudnya yang gua ngerasa aneh, maksudnya mungkin banyak komentar negatif itu ke Ko Andre dan Garasi 19, tapi tetap rame-rame aja. Ya gini loh, kayak gue adalah beberapa customer ya bilang, jadi kan mungkin dia ada di komunitas gitu kan. Ya kalau ngomong overallnya, semua orang bilang Garasi 19 itu mahal. Itu udah selalu tuh dari dulu. I don't know why. Mungkin karena tempat gua atau memang barang-barang yang gua jual, memang gua nggak ada barang yang murah. Emang kalau misalkan lu lihat di sana, lu lihat katalognya, lu lihat di internet, ya harganya memang sudah mahal. Emang Dan lu juga harus tahu ya namanya kita masukin barang, kita impor barang, cost-nya si barang itu sendiri, pajak, wah itu luar biasa men. Iya benar. Itu luar biasa sih mahalnya. Itu yang membuat kita tuh mahal. Kita juga nggak mau jualan barang mahal-mahal lah. Iya. Ya kan? Iya. Nah tapi gini loh. Jadi kayak balik lagi tadi, kayak ada customer yang misalkan, wah tadinya gua nih
nggak mau kesini bro katanya. Oke. Kenapa? Karena teman-teman gue bilang garasi itu mahal banget dia bilang. Ya balik lagi, kalau misalkan dari seleranya si customer ini mungkin ketemunya nih dia lihat dari Instagram gue, gue kayaknya suka nih kerjanya ini gitu kan. Jadi ya dia akhirnya dia kesini lah, kita ngobrol dulu. Ya namanya orang kan harus ngobrol dulu, ketemu dulu. Lu pakai barangnya apa sih? Gitu kan. Ini harganya berapa sih? Gitu kan. Nah itu yang dari situlah orang bilang oh ya ternyata juga memang masuk akal gitu loh. Kenapa ya? Karena gue juga menawarkannya, ya gue nih loh, ini ada barang nih misalkan. Oke. Barangnya sama nih misalkan, ini korek ini sama korek ini. Oke. Ini yang istilahnya yang KW-nya, Oke. ini yang aslinya. Oke. Coba bentuknya mungkin sama, ininya sama, cuman mungkin kualitasnya kalau kita pakai tuh beda. Iya. Yang ini benar-benar branded, otomatis kan lebih mahal dong, Oke. ya kan? Nah itulah yang gue bisa kasih ke orang tuh kayak, oke, lu punya budget sekian, lu mau bangun motor seperti ini, oke, gue punya barang nih, barang gue ini. Tapi kalau misalkan lu menemukan barang yang lain yang lebih murah, yang mungkin mirip, silahkan, nggak apa-apa. Cuman kan balik lagi, ada harga, ada kualitas dong. Itu aja sih. Iya. Itu aja sih. Benar sih, itu yang perlu maksudnya orang-orang tuh tahu. Jadi nggak asal ngomong mahal. Kita ngomong lebih ke Harley-nya aja deh. Harley, harganya segitu mahal, emang fiturnya kita dapat apa sih? Ya. Kita kalau ngomong fitur ya, ini kan sekarang ngomong mahal tuh semua relatif gitu ya. Tapi kalau ngomong mahal kayak gitu, ini pasti nggak akan ada ujungnya juga menurut gua. Ya. Contoh kayak kita ngomong, kalau sport, oh iya dia kenceng. Ya. Oh iya, dia soalnya, wah kayak GS mungkin BMW GS dia nggak bisa jatuh atau apa. Tapi kalau misalkan ngomong Harley, apa coba? Pride bro. Itu dia. Lu naik Harley ya berarti kan ya you can achieve beli Harley karena lu Iya. tahu sendiri motor Iya. Harley di sini nggak ada yang murah. Iya. Nah karena motor Harley itu nggak ada yang murah, nggak mungkin kan gua maksudnya segitu banyaknya options lu bisa beli barang. Sebisa mungkin kan lu juga pengen beli aksesorisnya, partsnya yang sesuai dengan harga motor lu. Iya. Ya itu aja sih. Iya. Ya, kan? Benar banget. Mungkin juga karena di Indonesianya sendiri, Jakarta lah kita ngomong, mungkin yang jual aftermarket parts yang aneh-aneh kayak gini, mungkin nggak terlalu banyak kok pemainnya juga. Jadi orang juga masih kurang ngerti. Beda sama kita ngomong sport. Ya. Orang ngomong Ohlins, tapi kan sekarang Harley juga banyak pakai Ohlins kayak Ohlins gitu loh. banyak, ya. Ohlins banyak apa, dan merek-merek baru itu juga. Nah ini yang gue juga sebenarnya pengen nanyain ke lu. Setahu gua itu dari kita cerita-cerita kayak biasanya, lu mesti masukin barang-barang branded, tapi gua nggak pernah denger deh namanya. Nama-namanya gua nggak pernah ngerti, gitu-gitu kan. Dan yang gua dengar-dengar juga sama founder-foundernya ini nih, karena barang-barang yang lu masukin nggak cuma 1-2 kan kayak gitu loh. Itu cukup banyak menurut gua. Itu gimana bisa kok sampai sedekat itu sama si founder-founder ini? Padahal mereka semua orang dari Amerika ya, US ya, kayak gitu. Enggak lah, nggak deket lah bro. Cuman gini, ya kita ngebahas yang barang-barang ya. Jadi kalau barang-barang ini kan untuk orang yang memang awam mungkin, or newbie mungkin. Mereka beli motor misalkan di dealer Harley, mereka tahu aksesorisnya itu harus yang dari Harley, ya kan? Sedangkan itu aftermarketnya banyak banget. Kayak misalkan lu lihat di Drag Specialties, segitu banyak tuh aftermarket brand yang di situ yang bisa memang lu pakai. Ya kan? Lihat di fatbooknya tebel di banget. fatbooknya tebel banget. Terus udah gitu, itu common lah bro, maksudnya umum lah. Sedangkan di luar fatbook pun masih banyak tuh brand-brand yang bagus-bagus sekarang. Iya, benar-benar. Ya kayak gitu mah kita apa ya? Karena kita ada di scene-nya ini, jadi kan otomatis kita belajar. Kita digging juga nih, kita cari-cari apa sih kira-kira barang yang lagi hits nih apa gitu kan. Karena kiblatnya gue pengen bangun motor ya lebih kayak American European style lah, gitu kan. Jadi kita lihat tuh barang-barang dari Europe, barang-barang dari Amerika, apa sih kira-kira. Dan ternyata di sana istilahnya itu yang kayak apa ya, home industry. Nah, home industry itu banyak banget. Masih yang belum yang gede banget, massive. Yang kalau misalkan orang-orang yang pada tahu kan Arones, Arones gede minta ampun. RSD, PM, anak sama bapak.
RSD anaknya, satu pabrik deh tuh. Iya. Gayanya sedikit berbeda kan. Iya. Itu semua orang juga tahu gitu. Apalagi Joker Machine itu juga banyak. Trash In itu juga orang udah pada tahu lah. Nah kayak misalkan gue dapetin Flow Motorsport. Nah, kayak gitu tuh. Flow Motorsport sebenarnya dia lumayan besar loh. Cuman memang mungkin orang belum aware atau belum biasa dengar namanya. Nah, dia tuh biasanya tuh dia tuh besar namanya di motor-motor MX motocross. Oh, motocross. Karena bentuk lu lihat dong pack-pack apa? Iya. Packnya kan bentuknya kan kayak motocross, paku-paku semua kayak gitu-gitu. Dan dia ternyata ada Harley-nya juga nih, gue lihat barangnya. Ini kayaknya boleh nih bisa masuk dan gue suka gitu kan. Ya nggak semua barang aftermarket gue juga suka bro. Kita kan juga lihat-lihat lah yang kira-kira cocok nih sama. Yang penting sama gue sendiri sih. Iya. Gue suka, kira-kira bisa gue aplikasiin di sini, ya gue masukin gitu kan. Karena kan we have to find something new every time gitu kan. Every day kita harus cari yang baru gitu kan. Gue masukin juga nggak terlalu banyak kok. Karena kalau sudah banyak orang udah banyak yang pakai, bosen kan? Iya. Cari lagi yang baru kayak gitu sih. Karena dulu kan kalau ngomong scene-nya di Harley kan juga orang kalau udah Arnes, RSD itu aja udah ya. Ya karena pengalaman gua dulu ya, awal gua buka nih tempat, Arnes gua, buset, banyaknya minta ampun men. Dan sampai sekarang yang belum laku pun dead stock gua banyak banget. Dari awal buka bengkel? Dari awal buka bengkel sampai sekarang loh, 7 tahun loh men. 7 tahun. Nah itu kan seiring waktu kan pasti kan zamannya berubah, gayanya berubah. Jadi kita harus masukin barangnya, cari-cari terus. Ya itu aja sih, belajar, cari. Nah, kayak selain Flow, gue mungkin Rebufini. Orang mungkin nggak familiar sama Rebufini. Iya. Rebufini, waktu itu gue taunya dari customer gue juga malah. Oh gitu? Bro, ini ada barang ini bagus nih. Oh iya, apa nih data? Kita lihat katalognya, kita lihat di internet, kita googling segala macam. Oh iya nih, Itali punya. Waktu itu gue inget gue lagi mau bangun Sportster. Nah, Sportsternya, kebetulan yang full karbon ya? Yang full karbon. Nah ini kebetulan nggak ada nih di Instagram. Iya. Belum sempat foto, motornya udah dibawa sama orang ya. Nah terus akhirnya gue mau pakai ini dong. Akhirnya kita order tuh barang. Sampai sini, wah gila bagus ya emang gitu. Dari situ ya namanya kita emang toko ya, maksudnya kita jualan aftermarket, kita kan menjaga hubungan aja. Nah sampai sekarang kita hubungan juga baik gitu. Jadi everything is learning by doing lah men. Jadi pengalaman kita juga tahu nih, yang ini kurang, kita jangan masukin lagi. Yang ini oke, ya kita masukin terus gitu kan. Itu aja. Nah kalau misalkan kita ngomongin, lu deket nih sama ini, puji Tuhan, gua itu ya kalau kita ngomongin brand-brand gede kita nggak mungkin bisa ngobrol kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin kayak yang gue bilang home industry, nah kebetulan si bule-bule ini juga baik gitu loh. Jadi gue juga approach mereka juga jatuhnya ya pertama-tama kan gue tertarik nih sama barang lo gitu. Gimana nih? Bisa nggak gue jadi dealer lo di sini? Gue di Indonesia nih lagi gini-gini. Mungkin mereka lihat Instagram gue juga, bangun motor-motornya seperti itu gitu kan. Nah kayak TBR aja, ya bisa dibilang gue sering ngobrol sama mereka. Nanti paling bisa kan dilihat waktu kebalik nih. Nanti lihat di sini di Instagram. Waktu kan kebalik nih. Waktu kebalik, gue chattingan sama mereka itu by Instagram DM. Tengah malam deh udah pasti kan. Ngobrolnya juga bukan cuman nggak sebatas masalah gue mau pesan barang ini, enggak. Gimana bro, how are you, gimana di sana, apalagi sekarang lagi covid kan. Kita ngobrol-ngobrol kayak gitu. Jadi ya mereka treat gue as a friend, gue juga treat mereka as a friend. Jadi gue punya ya fasilitas yang baik lah gitu loh. Jadi kadang gue order barang, kayak gue pengalaman yang gue sangat surprise juga sih waktu itu. Jadi kayak tiba-tiba nih, gue nge-order nih barang nih ya. Gue nge-order nih barang, gue nggak berasa gue bayar juga. Tiba-tiba kiriman masuk ke sini 10 exhaust TBR gitu. Hah? Gue bilang, gue nggak pesen kok. Gue bilang, ini dari mana gitu kan? Iya, gue invoice nggak pegang, nggak apa, ya kan? Emang nggak order? Emang nggak order men. Terus udah gitu, gue kontak dong
ya kan? Gue cuma dapat email doang. Gue cuma dapat email. Nah, email itu mungkin gue sempat skip tuh. Gue nggak sadar tuh barang. Iya nih ada emailnya, invoice-nya ada, tapi gue nggak ngerasa pesen. Langsung dong gue kontak dia. Bro, lu kirim gue barang ini? Iya. Loh, gue belum bayar lo, gue bilang. Lu percaya sama gue? Udah lah man, you're not going anywhere, dia bilang. Oh ya udah, puji Tuhan. Jadi gue dipercaya meskipun gue nggak pernah ketemu sama mereka, karena kita juga udah as a friend nih, udah benar-benar kayak teman. Jadi mereka ya percaya sama gue. Ya tetap gue bayar lah abis itu kan. Tetap gue bayar. Jadi ya kita punya hubungan yang baik lah. Tapi gue juga pernah sekali. Dulu waktu itu gue punya satu brand Amerika yang gue, wah ini keren-keren nih, gue mau masukin. Ternyata barang ini setelah berapa lama nih kita udah bayar, udah wire transfer segala macam, udah beres, udah dapet invoice-nya. Kok nih barang nggak sampai 2 bulan waktu itu. Jadi waktu itu gue ada forwarder gue, memang di Amerika. Jadi semua barang gue kumpulin di sana. Barang nggak nyampe, ya kan? Gue cek dong ke forwarder gue, lu udah terima belum? Belum. Kok yang ini bilang udah terkirim ya? Gitu. Ini gue anggap pengalaman gue ya, dan sangat menyakitkan sih. Jadi gue hilang duit, intinya di situ itu barang gone, hilang. Oke, itu barang hilang, nggak tahu, nggak nyampe. Yang satu sisi juga nggak terima, yang satu sisi bilang udah dikirim. Ya, abis itu gue cek, gue telepon, gue email nggak pernah dibales, gue telepon juga susah. Akhirnya mereka dari website-nya ketahuan, mereka bankrupt bro. Jadi barang gue hilang. Dia juga hilang berarti ya? Hilang lah. Ya itu pengalaman gue lah. Tapi semua orang juga pasti pernah lah melakukan itu. Gitu. Ya begitulah kurang lebih. Ya makanya nih buat kalian yang ngelihat YouTube-nya Garis 19 biar lebih tahu lagi sebenarnya kalau ya buka bengkel itu nggak. Ya suka dan dukanya banyak. Banget. Dari SDM, ya kan, dari kita impor barang. Iya. Kita juga approach ke customer. Iya. Pokoknya dari selama gua, kita 7 tahun ya buka, jangan pikir kita dari awal udah enak. Iya. Istilahnya udah untung gede nih, wah garasi mahal banget gitu kan. Enggak lah men. Gua baru enak itu, bukan enak lah, istilahnya kita flow-nya lebih tahu. Ya dari apapun pengalaman kita, itu setelah 5 tahun men. Jadi 5 tahun itu kalau bisa dibilang kita berdarah-darah. Kita ikut acara kemana, kita ikut buka booth di mana, apapun disikat. Apapun itu kan ada biayanya bro. Iya benar. Kita ikut custom fest, kita buka booth di sana. Nah dari situ kita baru tahu nih, oh nih market gue cocok di sini, market gue nggak cocok di sini, ya kayak gitulah. Jadi tapi ya kita bawa fun lah. Kayak gue awal buka ini juga kan, yang penting kita punya passion, kita fokus. Ya apa namanya, pasti bisa lah. Iya. Pelan-pelan tapi bisa lah. Benar, gitu lah. Ya jangan dipikir kita dari awal udah enak lah. Kita mau 7 tahun kayak begini, gue baru berasa enaknya itu pokoknya 5 tahun itu gue berdarah-darah men. Kita ikut acara, kita buka booth, kita ikut custom fest. Itu kan semua perlu biaya kan. Iya. Ya tinggal kita pinter-pinter lah ngaturnya seperti apa. Ya puji Tuhan setelah 5 tahun getting better, kita bisnis juga lebih baik, orang lebih well known kita, orang lebih tahu kan. Gue juga bersyukur gue dapet nggak cuma dari Jakarta, Bandung dan sekitarnya, gue dapet dari Balikpapan kemarin, dari Riau pernah juga. Barusan gue baru dapet telepon nih, orang kirim dari Palembang, motornya juga. Mega Performance lagi? Nanti ya, tunggu ya. Yang pasti sih ngalahin lu punya. Ini dia, Badak Ireng waktu pensiun sih emang kayak tahun ini. Oke, jadi ya begitulah suka dan dukanya, ya kan. Jadi kayak selama ini gue juga apa namanya, kayak lu bilang lu selalu rame atau kayak gimana ya, puji Tuhan aja gue punya banyak teman, ya kan. Bengkel juga banyak teman-teman gue. Ya gue juga perlu sama mereka. Bener. Ya kan, kayak Mas Dwi Gareng, mereka punya spesialisasi masing-masing. Ya kan, kayak kemarin kan bangun Dyna Ugal, itu udah bagiannya dia deh. Ya kan, spesialisasi engine-nya dia yang handle,
Terus udah gitu ada Endorphin, ada Batavia, ada Hanif, Kampung Moge. Cirebon. Ya, ada mentor gua, Ko Willy Bandung Pars. Ya, mereka semua banyak support gua. Thank you so much. Ya, gitulah, bro. Kita tetap, yang pasti kita tetap berkarya. Benar. Ya, Yang penting kita yang punya, lainnya juga tahu lah. ya, kita punya taste masing-masing. Iya, benar. Gitu. Jadi semua itu nggak ada yang namanya kompetitor buat gua. Semuanya teman. Kita saling melengkapi. Iya. Apa yang gua nggak punya, mereka mungkin punya. Gua bisa ambil dari mereka dan sebaliknya. Iya. Sama seperti lu. Benar. Gua butuh lu. Gua minta tolong lu. Lu perlu barang dari gua. Lu ambil barang dari gua. Benar banget. Itu aja sih. Benar banget. Ya kan? Jadi menjaga hubungan baik antar bengkel itu sangat penting sih menurut Iya. gua. Karena mereka, kita saling support lah. Iya. Ya kan, namanya teman-teman semua bro. Kita riding mau fun, naik motor mau fun. Ya mudah-mudahan nih vlog yang kali ini sih bisa ngedukasi buat yang nonton semua, buat yang nonton Garasi 19 vlog. Ya kedepannya biar tahu. Contoh kayak ngomong yang mahal, ide-idenya, ya yang lain-lain lah. Kayak tadi kita juga ngejaga hubungan sama bengkel lain, kayak gitu-gitu. Jadi intinya lebih ngedukasi supaya nggak asal ceplos, tapi kita nggak tahu sebenarnya Ya, kayak semuanya gimana. nggak ada yang gampang bro. Betul. Ya kan, Betul banget. asal kita sepenuh hati, passion, fokus, awal-awal konsisten. Ya tadi kan lu nanya konsisten, kok lu bisa konsisten banget nih kayak Itu begini. yang berat. Itu yang berat. Ya ada malesnya lah, ada jenuhnya pasti. Ya. Kita ngurusin motor mulu kan, ada jenuhnya Bosan. lah. Cuman ya yang kita membuat kita semangat terus adalah barang baru terus. Iya. Merek-mereknya juga brand-brandnya bagus-bagus. Iya, benar. Wah ini seru nih kayak gitu kan. Itu sih yang bikin fun. Ya kan, kita ketemu banyak orang, Iya. kenal banyak orang Orang baru. nggak sedikit juga customer gua yang akhirnya jadi temen. Iya. Main nih sampai sekarang. Gitu. Kita bisa punya kesempatan bisnis yang lain. Contoh kayak gua lah. Kayak gua aja. Dari beli lift kit buat poster gua tuh dulu baru awal main Harley itu 2017 awal deh kayaknya itu. Datang malam-malam tuh ya. Datang tengah malam tuh. Enggak tengah malam jam 9 jam 10 lah Iya, tuh. masih gua tungguin tuh ya. Iya ditungguin tuh dulu. Kaget juga yang punya langsung yang nungguin. Malah sampai sekarang. Gitu. Ya begitulah bro. So I think that's it for today. Kita udah ngobrol panjang lebar. Hari ini hari Sabtu. Kita mau pergi makan lah ya. Iyalah lapar juga sih. Lapar ya. Jangan lupa kita punya merchandise. Ini kaosnya Garasi 19. Kalau misalkan pengen lihat ada di garasi19.store. Beberapa artikel-artikel kita juga. Kita masih dalam produksi juga artikel-artikel yang baru. Semoga nextnya lebih banyak pilihan yang sesuai dengan kaosnya Garasi 19 banget lah pokoknya. Lalu, ini gue masih punya street glide 2 biji nih bro. Iya, On buat process. ngelawan badak ireng kan. Nggak apa-apa. Mau nyaingin badak Nggak ireng. apa-apa. Nggak usah disaingin. Dilewatin aja. Kita kan, ya gimana. Gue juga yang kemarin nungguin Chicano. Gue lagi bangun Chicano, ini lagi baru mulai proses. Semoga nggak terlalu lama ya, karena sekarang ini nih kendalanya kita order barang, nunggunya lead time-nya lama banget dari US. Jangan lupa follow Instagramnya Garasi19, @garasi19, @garasi19.store. Jangan lupa juga like, subscribe, kalau bisa di-share. So I'll see you in the next video. Peace. Thank you. You can't take back them things you already done. No.